فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, kelas 1 aliyah, ikhwan maupun akhwat ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berbagai macam nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat keimanan, nikmat hidayah yang dengannya kita masih terus berada dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita terus menerus berada di dalam hidayah ini. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai pelajaran Quran hadis. Ya, kita akan memulai pelajaran Quran hadis dalam tahun ajaran baru ini. Sebelumnya, pelajaran Al-Quran hadis merupakan pelajaran yang sangat penting. Pelajaran Al-Quran hadis, kita mempelajari dasar atau pondasi dari Islam. Al-Quran merupakan pedoman kaum muslimin. Pedoman kaum muslimin, segala sesuatu harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita beribadah, sholat, membayar zakat, berpuasa, dan lain sebagainya harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, karena agama Islam pondasinya atau asas dasar dari segala sesuatu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan menyimpang, dia akan tersesat dari agama ini. Insyaallah pada hari ini, pada malam ini, kita akan pelajari tentang Al-Quran. Ya, apa itu Al-Quran? Insyaallah akan kita pelajari. Anak-anakku sekalian, ya, Al-Quran, lihat di papan sudah saya tulis. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, menurut bahasa. Ya, perlu diketahui Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus, ya, lahir di Arab, tepatnya di Mekah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kata Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u. Qara'a itu kata kerja, artinya membaca. Sama, yaqra'u juga artinya membaca. Cuman kalau dalam bahasa Arab, qara'a itu namanya fi'il madi, masa yang lampau, artinya dia telah membaca. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Insyaallah kalau adik-adik sudah tinggi pelajarannya akan belajar tentang ini, tentang tata bahasa dalam bahasa Arab. Qur'anan. Ya, Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Ya, Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan, atau bisa juga diartikan yang dibaca. Bisa dipahami? Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja qara'a yaqra'u yang artinya membaca, Qur'anan masdarnya namanya.
Artinya baca, bacaan atau yang dibaca. Bisa juga diartikan bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, menurut istilah. Ya. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Saya ulangi, Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Dan ini yang penting, pengertian Al-Quran menurut istilah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perhatikan, kalamullah artinya perkataan Allah atau firman Allah. Ya, dari keyakinan yang benar bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah berbicara. Kalamullah artinya perkataan Allah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Allah berbicara sebagaimana dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Adapun bagaimana bicaranya Allah kita tidak tahu. Ya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidak disebut dengan Al-Qur'an. Ya, ada kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada nabi-nabi yang lain. Itu tidak disebut dengan Al-Qur'an. Ya. Yang berikut, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adik-adik semuanya mungkin tahu, malaikat Jibril di antara tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari awal surah Al-Alaq sampai yang terakhir, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada 30 juz. Ada 114 surah. Perhatikan anak-anak, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada 30 juz. Diingat, ada 30 juz. Sebagian orang atau sebagian pendapat yang menyatakan bahwasannya Al-Quran lebih dari 30 juz. Pendapat ini atau pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang kurang baik, pemikiran yang kurang bagus, dihindari. Ya, Al-Quran itu 30 juz. Ya, tidak lebih. Yang terakhir, membacanya bernilai ibadah. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, maka ada nilai pahala. Kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya. Insyaallah orang yang rajin membaca Al-Quran itu diantara orang yang beruntung, gampang mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf dia baca, berapa pahala yang dia dapat? Ya, perhatikan anak-anak, saya ulangi, Al-Quran menurut istilah, dan jangan lupa dihafal pengertian Al-Quran menurut bahasa dan pengertian Al-Quran menurut istilah. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui perantara malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Ya, jangan lupa dihafalkan. Al-Quran menurut bahasa dan Al-Quran menurut istilah. Ini salah satu ayat yang di dalamnya terdapat kata Al-Quran. Ya, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat kata Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikan, wa idza quri'al Qur'an, apabila dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan masih banyak lagi di dalam ayat yang terdapat kata Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan masih banyak lagi. Ya, insyaallah nanti saya beri tugas anak-anakku sekalian, cari minimal dua ayat yang padanya terdapat kata Al-Quran. Minimal 2 ayat yang di dalamnya terdapat kata Al-Quran. Nanti dicari, dicatat di buku catatannya. Insyaallah nanti pas masuk saya periksa. Ya, nanti pas masuk saya periksa. Jadi mungkin ini dulu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi diri kita, bagi orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Kalau bisa kita ajarkan, ya, agar ilmu itu berberkah. Ilmu itu berkah ketika diajarkan dan diamalkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.